Kalau kita sering kali terpesona pada Yesus karena kasih-Nya, ingatlah bahwa sebelum keterpesonaan kita itu muncul, Allah lebih dahulu terpesona dengan Anda dan juga dengan saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Bagi kita kaum Kristiani, tidak ada tokoh besar lagi di atas muka bumi ini yang membuat banyak orang terpesona padanya selama 2000-an tahun ini. Selain tokoh Yesus dari Nazaret, yang dalam iman kekristenan diimani juga sebagai Allah. Padahal tidak sedikit pemimpin agama dan pemimpin politik yang sejak zaman Yesus hingga saat ini berusaha menghancurkan pesona Kristus. Mereka berpikir bahwa dengan penyaliban, reputasi Yesus menjadi ambruk. Mereka menyangka bahwa dengan membunuh para rasul dan membunuh kaum Kristiani, Yesus kehilangan pesonanya di mata manusia. Mereka menduga martabat Yesus ikut hancur ketika mereka membakar gereja, menghancurkan patung dan gambar kudus, mengatakan Yesus babi, mengatakan pada salib Yesus ada jin kafir, atau mengatakan Yesus bukanlah Allah. Aneka usaha ini tampaknya sia-sia, sebab mereka tidak tahu bahwa iman kekristenan pada dasarnya berakar di atas tubuh dan darah Kristus yang mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib demi keselamatan umat manusia. Mereka juga tidak tahu bahwa iman kekristenan itu bertumbuh di atas darah para martir yang rela wafat demi mempertahankan iman, harapan, dan cinta mereka kepada Kristus. Mereka juga tidak tahu iman kekristenan semakin berbuah lebat dalam aneka serangan kata-kata sarkastis atau kata-kata ejekan, serta aneka serangan tindakan vandalisme yang dialamatkan kepada gereja Kristus. Iman kekristenan itu didewasakan dalam aneka penderitaan, dalam aneka pengalaman kelam seperti pengalaman benih gandum yang jatuh ke tanah dan mati. Tetapi dari pengalaman kelam itu, iman justru berakar pada dasar yang benar, yaitu Kristus, bertumbuh dalam pengharapan, serta menghasilkan buah-buah kasih. Pada titik ini kita mampu melihat bahwa iman yang benar mesti bertumbuh dalam kasih, bukan iman yang dibangun di atas dasar kebencian, kemarahan, iri hati, atau egoisme. Memang dengan kebencian, kemarahan, iri hati, dan egoisme, seseorang atau sekelompok orang dapat membentuk komunitas, sekte, atau agama. Tetapi komunitas, sekte, atau agama seperti itu hanya melayani kehendak iblis yang menghendaki manusia hidup di luar kasih akan Allah dan kasih akan sesama. Iman yang sejati mesti bertumbuh dalam kasih. Dan kasih itu sendiri merupakan sebuah perjalanan, sebuah eksodus yang terus-menerus keluar dari diri sendiri untuk berjumpa dengan Allah dan sesama dalam semangat kasih apapun resikonya, termasuk kehilangan nyawa. Tentu tuntutan ini tidaklah mudah. Sedikit banyak orang Katolik atau orang Kristen membatasi pengampunannya kepada sesama, walaupun Yesus menuntut kita mengampuni sesama tanpa batas. Sedikit banyak orang Katolik atau orang Kristen membalas kejahatan dengan kejahatan, ketika Yesus meminta kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Sedikit banyak orang Katolik dan juga orang Kristen meninggalkan imannya ketika Yesus meminta kita untuk menjadi pelayan yang setia. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keterpesonaan orang-orang pada zaman Yesus seringkali disebabkan oleh aneka mujizat yang dikerjakan Yesus. Juga disebabkan oleh aneka pengajaran serta aneka sikap Yesus yang membebaskan orang-orang kecil dari hukum negara dan juga peraturan agama yang menindas. Boleh jadi beberapa orang Yunani yang ingin berjumpa dengan Yesus dalam Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan ayat 33 merupakan orang asing yang terpesona dengan Yesus, pemuda asal Nazaret itu.
Mungkin karena mereka menyaksikan bagaimana Yesus mengusir para penukar uang dan pemilik hewan di bait suci. Mungkin juga karena mereka telah mendengar cerita orang tentang mujizat-mujizat yang dilakukannya. Mungkin juga karena pengajaran Yesus dengan otoritas yang luar biasa dan juga menakjubkan. Apapun alasannya, mereka datang untuk melihat Yesus, tidak hanya untuk memiliki pengalaman bahwa mereka pernah berjumpa dengan Yesus, tetapi untuk mengenal Yesus secara lebih dalam. Dan ternyata pengalaman ini dipakai oleh Yesus untuk mengungkapkan inti perutusannya. Kehadiran Yesus di atas muka bumi ini bukan sekedar untuk melakukan aneka mujizat, bukan juga untuk sekedar mewartakan sabda Allah dengan penuh kewibawaan, bukan juga sekedar menegakkan aneka nilai luhur, tetapi untuk bersaksi bahwa dalam dirinya yang sungguh-sungguh Allah dan juga sungguh-sungguh manusia, Allah sungguh mengasihi manusia dan manusia dapat mengasihi Allah dengan sepenuh hati. Yesus dalam kealahannya telah membungkuk, memikul salib untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan untuk itulah Yesus berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang padaku." Sementara itu dalam kemanusiaan Kristus, Yesus tidak seperti kebanyakan manusia yang berhenti mengasihi Allah ketika ditantang dengan aneka bencana dan bahaya kematian. Yesus tetap menjadi orang yang secara konsisten mengasihi Allah, apapun resikonya. Bahkan penderitaan dan salib dipandangnya sebagai kesempatan untuk memuliakan Bapa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Prapaskah adalah kesempatan bagi kita untuk merenungkan bahwa Anda dan saya sungguh istimewa di mata Allah. Dan dalam kemanusiaan kita dapat berjuang untuk menjadi seperti Yesus dari Nazaret yang menempatkan Allah dan sesama secara istimewa juga dalam diri kita. Kalau kita sering kali terpesona pada Yesus karena kasih-Nya, ingatlah bahwa sebelum keterpesonaan kita itu muncul, Allah lebih dahulu terpesona dengan Anda dan juga dengan saya. Marilah kita memanfaatkan masa tobat ini untuk bertobat dan percaya kepada Injil. Tuhan Yesus memberkati kita semua.